Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Santri Junior. Pada video kali ini kita akan membahas terkait hukum menabrak kucing yang mungkin banyak disalahpahami oleh teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas setidaknya 2 poin. Yang pertama hukum menabrak kucing, dan yang kedua adalah stigma negatif atau anggapan aneh-aneh yang muncul di masyarakat. Pertama, hukum menabrak kucing. Kalau memang kita dalam keadaan tidak sengaja, ya kita boleh-boleh saja. Terkadang yang aneh bagi saya itu, di saat kita sedang mengendarai kendaraan begitu, dengan kecepatan tinggi, lalu ada kucing yang lewat. Ada sebagian driver, ada sebagian sopir yang memilih banting setir untuk menyelamatkan kucing, dan bahkan parahnya lagi itu bisa melukai diri sendiri atau bahkan melukai orang lain. Bahkan ada kecelakaan yang timbul gara-gara menghindar dari kucing. Padahal kalau memang dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang kita tidak memiliki pilihan lain begitu ya, selain menabrak kucing ya kita tabrak saja, daripada kita menyelamatkan nyawa kucing namun mengorbankan nyawa kita atau bahkan melukai orang lain. Yang tidak boleh itu membunuh kucing ketika memang dalam keadaan bukan darurat, dalam keadaan tenang-tenang saja begitu, ada kucing lewat kita tabrak. Itu haram karena kita bisa dikatakan zalim dan juga mungkin masuk kategori ta'dzibul hayawan atau menyiksa hayawan, kan begitu. Sehingga kalau secara hukum menabrak kucing memang kalau memang dalam keadaan dalam keadaan terpaksa begitu, dalam keadaan yang tidak ada pilihan lain, ya kita boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, terkait poin stigma masyarakat begitu ya. Banyak anggapan orang awam yang ketika sudah menabrak kucing, di benak mereka menganggap bahwa ini mobilnya mobil malapetaka begitu ya. Mobilnya harus dijual, mobilnya harus diserami air kembang begitu. Bahkan ada yang ketika perjalanan nabrak kucing itu pulang lagi. Gara-gara di benak mereka ini kita akan celaka kalau melanjutkan perjalanan. Itu saya kira anggapan yang kurang tepat. Sebab setelah kami cek dari beberapa referensi itu, dalam syariat itu ada istilah tatoyur. Tatoyur itu mudahnya ja'lu syai'i alamatan lisyar, menjadikan sesuatu sebagai pertanda buruk. Dulu di kalangan orang Arab memang ada kejadian seperti ini. Contohnya adalah di saat orang Arab keluar rumah sedang menuju kebutuhan tertentu, itu mereka melihat apakah ada burung apa tidak. Jika ada burung, posisi burungnya terbang di kanannya orang yang jalan itu, apa terbang di posisi kiri. Jika burung itu terbangnya di posisi kanan dari orang yang jalan itu, maka ia tabarraku nabihi. Jadi burung-burung itu akan memberi berkat pada orang yang jalan itu. Tapi kalau burungnya berada di sisi kiri dari orang yang jalan itu, maka mereka menganggap bahwa ini akan membawa malapetaka. Bahkan orang Arab itu pulang, tidak jadi melanjutkan perjalanan gara-gara ada burungnya di posisi kiri. Ini termasuk tatoyur, menjadikan sesuatu sebagai pertanda buruk, dan itu haram ittifaq. Ulama sepakat haram mengenai hal ini. Sama dalam persoalan kucing. Sebagai masyarakat itu menganggap bahwa setelah kita menabrak kucing, itu kita tidak boleh melanjutkan perjalanan begitu. Kita harus pulang karena ini akan celaka. Itu tidak boleh. Makanya kalau ada yang menganggap bahwa enggak, ini saya pernah kejadian memang betul-betul terjadi begitu ya. Lah, menurut Imam Ad-Damiri yang pernah saya baca itu, terkadang tatoyur itu memang terjadi, tapi bukan disebabkan gara-gara kucingnya itu, bukan gara-gara burungnya, bukan, tapi gara-gara kepanikan kita dan keyakinan kita sehingga hal itu terjadi beneran begitu. Andaikan setelah nabrak kucing, ya sudah kita biasa aja gitu ya. Nabraknya pun dengan cara tidak sengaja, ya sudah, dibiarkan saja. Artinya tidak perlu menganggap bahwa ini akan celaka dan lain sebagainya. Itu yang kedua terkait tatoyur, dan ini hukumnya haram begitu ya. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah
Terkadang bahkan ada sebagian orang yang menganggap bahwa ketika kita sudah menabrak kucing, semisal sopir mobil begitu ya, driver mobil, kemudian mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, dengan tidak sengaja dia menabrak kucing, lalu kucingnya mati. Itu terkadang ada sebagian yang sampai meyakini bahwa pakaiannya harus dibuka, pakaian yang ia kenakan waktu itu harus dilepas untuk mengkafani kucing. Ini saya kira ajaran yang kurang tepat begitu ya. Dalam syariat tidak ada tuntutan dan tidak ada tuntunan yang seperti ini. Artinya apa? Ya sudah, setelah kita nabrak kucing ya dikubur saja, dikubur biasa aja seperti hewan-hewan biasa. Tidak perlu diistimewakan. Betul memang ada riwayat yang mengatakan bahwa ada perempuan begitu ya yang masuk neraka gara-gara memelihara kucing namun tidak diberi makan. Itu memang ada, cuman tidak lantas kemudian dari hadis tersebut, dari riwayat tersebut, kita lalu mengistimewakan kucing sehingga seakan-akan kita menjadikan kucing seperti manusia. Tajhiznya dikafani, kenapa gak sekalian dimandikan begitu ya, sekalian disolati, kan gak gitu caranya, konsepnya tidak begitu. Sehingga mari kita bersama-sama sambil lalu mengurangi stigma itu, sehingga kalau kita menabrak kucing ya sudah kita kuburkan saja seperti biasa, tidak usah dikafani, tidak usah buka baju dan lain sebagainya, karena itu bisa dianggap tiaroh, bisa dianggap tatoyur atau menjadikan kucing sebagai pertanda buruk, dan itu dalam syariat dikatakan haram ittifaqon. Sekian, apabila ada kurang dan lebihnya kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.